Kumpulan dongeng anak Nusantara. Dongeng merupakan sebuah cerita fantasi atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng secara lisan dan melakukan penilaian. Pendongeng kali ini adalah ekspresi, intonasi, kejelasan suara, dan kejelasan cerita. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng dari Pulau Jawa. Dongeng ini berjudul Keong Mas. Dahulu kala ada seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja memiliki dua putri yang bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Mereka sama-sama cantik, tapi mereka mempunyai watak yang berbeda. Chandra Kirana itu baik dan tidak sombong. Dia dicintai semua rakyatnya. Dan sebaliknya, Dewi Galuh jahat dan angkuh. Suatu hari, Raja memanggil Chandra Kirana. Raja ingin Chandra Kirana segera menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Chandra Kirana senang sekali. Tetapi Dewi Galuh juga menyukai Pangeran Inu Kertapati. Lalu Dewi Galuh pergi ke rumah seorang penyihir. Lalu Dewi Galuh menyuruh penyihir itu untuk menyihir Chandra Kirana menjadi keong. Saat bermain di pantai, Chandra Kirana ditemui oleh penyihir. Lalu penyihir itu langsung menyihir Chandra Kirana menjadi keong mas. Sungguh sedih hati Chandra Kirana. Sementara itu di sebuah desa ada seorang nenek yang lagi mencari ikan. Saat dia menarik jaringnya, dia menemukan keong mas. Keong itu sangat cantik. Lalu ia membawa keong itu ke rumahnya. Pada pagi hari, si nenek pergi mencari ikan. Namun dia tidak mendapat apapun. Kasihan sekali si nenek. Saat si nenek pergi, keong mas berubah menjadi Chandra Kirana. Chandra Kirana memasak makanan yang sangat enak buat nenek. Saat pulang, nenek itu terkejut karena banyak sekali makanan. Hal itu terjadi setiap hari. Si nenek penasaran siapa orang yang baik hati itu. Maka suatu hari si nenek berpura-pura pergi bekerja. Si nenek mengintip di balik jendela. Nenek itu melihat gadis yang sangat cantik. Dan Chandra Kirana sangat terkejut. Lalu Chandra Kirana menceritakan semuanya. Sementara itu Pangeran Inu Kertapati mencari Chandra Kirana ke seluruh desa. Pangeran Inu merasa sangat lelah. Ia mau meminta minum ke salah satu warga. Olalah! Akhirnya dia bertemu dengan Chandra Kirana. Dan kutukan nenek sihir itu hilang. Akhirnya Pangeran Inu membawa Chandra Kirana kembali ke istana. Si nenek yang menolong dibawa serta penyihir yang jahat dan Dewi Galuh dihukum oleh raja. Akhirnya Chandra Kirana dan Pangeran Inu Kertapati menikah dan hidup bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan menjadi orang yang suka iri hati kepada orang lain. Demikian cerita saya menceritakan tentang Baru Kelinting. Asal-usul Telaga Ngebang. Pada zaman dahulu ada sepasang suami istri, yaitu Ki Ageng Mangir dan Nyai Roro Kijang. Pada suatu hari, Nyai Roro Kijang membuat kesalahan, yaitu mengaku pusaka candrik milik Ki Ageng Mangir. Untuk menebus kesalahannya, ia harus bertapa di tengah rawa. Saat bertapa, Nyai Roro Kijang memiliki anak. Tapi anaknya itu bukan manusia, melainkan anak ular yang bersisik emas dan memakai mahkota. Nyai Roro Kijang menjadi malu. Kemudian ia memberikan lonceng kecil atau kelinting dan meninggalkan anak ular tersebut. Ketika anak ular itu menjadi dewasa, ia mencari orang tuanya. Setiap pergerakannya terdengar suara lonceng kecil atau kelinting. Akhirnya, ular itu bertemu dengan ibu kandungnya, yaitu Nyai Roro Kijang, dan diberi nama Baru Kelinting. Nyai Roro Kijang meminta Baru Kelinting menemui ayahnya yang sedang bertapa di Gunung Wilis. Ketika Baru Kelinting bertemu dengan ayahnya, dia disuruh untuk bertapa dengan cara melingkari gunung tersebut sebagai syarat untuk menjadi manusia.
300 tahun setelah Baru Kelinting bertapa, seorang kepala desa memerintahkan warganya untuk berburu hewan sebagai hidangan bersih desa. Saat salah seorang warga pergi ke hutan, ia menancapkan kapaknya di batang pohon. Tapi ternyata batang pohon tersebut adalah tubuh Baru Kelinting. Semua warga memotong-motong tubuh Baru Kelinting dan membawa pulang ke desa sebagai hidangan pesta. Saat pesta berlangsung, ada seorang anak kecil yang datang dengan penuh luka dan buruk rupa. Dia meminta makan kepada para warga, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan makan. Malahan mereka mengusir anak kecil itu. Namun ada seorang nenek yang bernama Nyai Latung yang merasa kasihan, dan ia memberikan makan kepada anak kecil tersebut. Karena kebaikan Nyai Latung, anak kecil itu berpesan kepada Nyai Latung supaya jika terjadi sesuatu di desa tersebut, Nyai Latung mempersiapkan lesung dan entong. Kemudian anak kecil tersebut kembali ke tempat pesta warga. Dia menancapkan sebuah lidi ke tanah dan menantang semua warga untuk mencabut lidi itu. Namun tak seorang pun yang dapat mencabut lidi tersebut. Anak kecil itu pun berkata, "Janganlah sombong dan meremehkan orang lain. Semua warga di sini akan menerima hukuman karena telah memakan daging tubuhku ketika aku masih menjadi ular besar yang bertapa." Lalu anak kecil tersebut mencabut lidi dan tiba-tiba keluarlah sumber air yang besar hingga menenggelamkan seluruh desa. Tak ada yang tersisa di desa itu. Namun Nyai Latung dan Baru Kelinting selamat karena menaiki lesung. Baru Kelinting mengganti namanya menjadi Joko Baru. Dan daerah yang tenggelam tersebut menjadi telaga yang diberi nama Telaga Ngebal. Itulah dongeng asal-usul Telaga Ngebal. Terima kasih. Hai, kali ini saya akan menceritakan dongeng dari Maluku. Ini namanya Kapelu dari Maluku. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Batu Badau. Zaman dahulu kala, hiduplah keluarga yang sangat kaya raya. Mereka punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kedua anaknya sangat dimanja oleh ayahnya, sehingga kedua anaknya menjadi malas, manja, sombong, dan sangat nakal. Suatu hari, ayahnya meninggal dunia karena sakit, dan semua pelayannya keluar karena tidak tahan sifat-sifat anaknya yang sangat sombong dan nakal. Ibu harus melayani anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Suatu pagi, ibunya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Lalu, kedua anaknya bangun siang dan langsung menuju ke dapur. Tetapi di dapur tidak ada makanan satupun. Anak-anaknya sangat terkejut dan marah. Kok ibu tidak memasak hari ini ya? Pasti ibu di sungai untuk mencuci pakaian. Anak-anaknya menyusul ibu ke sungai karena ibu selalu ke situ untuk mencuci pakaian. Anaknya ketemu dengan ibu di sungai dan mencuci pakaian. Anak-anaknya sangat marah. "Ibu, mengapa ibu tidak memasak hari ini?" Anak kesatuannya bilang juga, "Iya, mengapa ibu tidak memasak hari ini? Kita sudah lupa. Iya, kita lupa." Ibunya sangat sedih karena anak-anaknya memukul ibunya. "Aduh, sakit. Iya, saya buang. Berhenti pukul." Ibunya sedih karena hari demi hari, bulan demi bulan, 2 tahun demi tahun, anak-anaknya tidak pernah berubah. "Iya, saya buang ya." Anak-anaknya langsung berhenti pukul dan pulang. Ibunya sedih dan merapikan pakaian yang sudah dicuci. Ibu berjalan sampai tiba di hutan. Di hutan, ibu bertemu dengan batu yang sangat besar. Ibunya langsung menaiki batunya dan berdoa. Setelah berdoa, ibu bernyanyi lagu dengan suara sangat merdu. "Batu badau, batulah batangke,
kereta. Setelah ibu bernyanyi, ibu mendengarkan suara gemuruh. Batu besar tersebut membuka lebar dan menelan tubuh si ibu dan menutup lagi. Di rumah, kedua anaknya menunggu ibu pulang, tetapi ibunya tidak pulang-pulang. Oh, kok ibu tidak pulang-pulang ya? Akhirnya mereka bingung. Oh, pasti ibu masih di sungai. Kita mencari ibu di sungai. Mereka langsung pergi ke sungai. Mereka melihat kiri, kanan, tetapi tidak ketemu ibu. Mereka sudah nyampai ke sungai, tetapi tidak ketemu dengan ibu. Oh, pasti ibu di hutan. Pasti ibu di hutan. Iya. Mereka mencari ibu di hutan. Ibu, di mana kau? Di mana kau? Mereka mencari ibu di hutan dan ketemu dengan batu yang sangat besar. Batu yang sudah menelan tubuh si ibu. Mereka mencari ibu di sekitar batu yang besar. Ibu, di mana kau? Dan terdengar suara ibu di dalam batu. Anak-anakku, ibu di dalam batu, tetapi tidak bisa keluar lagi. Batunya tutup selamanya. Kau harus anak yang sangat baik dan belajar giat. Kau harus bekerja keras dan menyayang. Selamat tinggal anak-anakku. Oh, ibu, maafkan aku. Maafkan aku. Wah, ibu. Tidak bisa anak-anakku. Batunya menutup selamanya. Tidak bisa buka lagi. Anak-anaknya terus menangis. Tetapi semua itu sudah terlambat. Di dongeng tersebut, kita harus belajar giat dan menghormati dan menyayangi orang tua kita. Sekian. Dahulu kala ada kerajaan Raja Belambangan yang mempunyai seorang putra yang bernama Raden Banterang. Ini dia. Dan dia mendengar suara teriakan orang yang berkata, "Wah, tolong, tolong, tolong." Dan Raden Banterang melihat seorang putri yang cantik yang bernama Surati. Ini dia. Siapakah adinda? Kata Raden Banterang. Oh, nama saya Surati, Tuan. Nama saya Raden Banterang. Dia pun menceritakan kenapa dianya berteriak meminta tolong. Saat Raden Banterangnya mendengarkan semua ceritanya, Raden Banterang pun itu kaget karena ayahnya pernah berseteru dengan Raja Kalungkung. Dia pun meminta maaf karena ayahnya dan dia mengajak Surati ke kerajaannya. Mereka pun menikah. Selesai menikah, Raden Banterang pergi berburu. Hei Surati, Surati, putri dari kerajaan Kalungkung. Surati pun terkejut kok dia bisa mengetahui namanya. Surati bertanya, siapakah engkau dan gimana engkau bisa mengetahui namaku? Ternyata itu kakaknya, dan aku mendengar si kakak menikah dengan putra Raja Belambangan, kata Pak Rupaksa. Dia bilang, ini saat yang tepat untuk kita balas dendam, Surati. Surati menolak. Maafkah? Kita tidak akan mengikut balas dendam. Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, kata Surati. Kau benar-benar gadis keras kepala. Ini, simpanlah ikat kepala ini di luar batangmu agar kau tetap mengingat rumah kita dulu. Dan warna sungai itu menjadi bening dan wangi. Ratu Banterang pun menyesali kebodohannya. Yang pesan moral tadi cerita tadi, janganlah berburuk sangka tanpa mengetahui sebenarnya. Terima kasih, bye-bye. Timun Mas. Di sebuah desa tinggallah seorang nenek tua bernama Mbok Sirni. Mbok Sirni setiap hari kerjaannya memungut kayu-kayu dan sayuran untuk dijual di pasar. Pada suatu hari,
Saat Mbok Sini sedang memungut sayur dan kayu-kayuan, tiba-tiba datanglah raksasa buto hijau yang seram. Dia pun berkata, "Hei nenek tua, mana anakmu?" Lalu Mbok Sini dengan ketakutan pun berjawab, Buto hijau, saya tak punya anak. Buto hijau pun berkata, "Bohong." Saya tidak bohong, tunggu. Raksasa buto hijau pun memberikan Mbok Sini biji timun dan berkata, "Tanamlah biji timun ini. Setelah 2 minggu, biji ini akan tumbuh. Tapi syaratnya kamu saat anakmu sudah berumur 6 tahun, serahkanlah anakmu kepadaku." Setelah 2 minggu, biji timun itu tumbuh menjadi timun yang banyak. Salah satu di antara timun-timun itu ada timun yang berwarna emas. Terkejutnya Mbok Sini saat melihat bayi menangis di depannya. Mbok Sini pun menamai anak itu Timun Mas. Belum Timun Mas bertemu dengan kakek tua yang mengasih 4 benda dan berpesan kepadanya, "Timun Mas, sayang, pakailah barang-barang ini saat kamu dalam bahaya." Nenek itu pun berteriak, "Timun Mas, lari selamatkan dirimu." Lalu Timun Mas pun berlari. Timun Mas pun membuka kantong pertama yang berisi biji timun. Timun Mas pun menyebar biji itu dan tumbuhlah hutan timun yang liar. Hutan timun itu menangkap si raksasa, tapi raksasa berusaha kabur dari hutan itu. Lalu Timun Mas buka tas yang kedua berisi jarum-jarum dan terbuatlah hutan bambu yang lebat. Raksasa pun susah untuk keluar, tapi raksasa tetap bisa keluar. Lalu Timun Mas melempar benda ketiga yang berisi garam. Lautan luas. Raksasa itu pun berenang menyeberangi lautan itu. Kaki raksasa pun menjadi sangat perih. Benda keempat yang berisi terasi. Lautan itu menjadi lautan lumpur yang ganas dan menelan raksasanya selama-lamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah berbuat jahat kepada orang lain, karena kamu akan mendapatkan akibatmu sendiri seperti raksasa. Terima kasih. Pada zaman dahulu, dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Tambak Agung. Raja itu mempunyai 2 orang putri yang bernama Purbasari dan Purbararang. Karena raja sudah tua, raja menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Hal ini membuat Purbararang iri dan dengki terhadap Purbasari. Karena sejatinya tradisi tahta diberikan kepada anak sulung. Tetapi raja memberikan tahtanya kepada Purbasari karena Purbasari memiliki hati yang baik dan bijaksana. Bersama tunangannya Prabu Indrajaya, Purbararang merencanakan sesuatu yang jahat untuk merebut tahta dari Purbasari. Mereka pergi menemui dukun sakti yang bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Nironde berpesan untuk menyampurkan ramuan itu ke dalam minuman Purbasari. Sesampainya di istana, Purbararang mencampurkan ramuan itu ke dalam minuman Purbasari dan memberikannya kepada
Purbasari. Ramuan itu, tubuh Purbasari dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Raja pun mengirim Purbasari ke hutan. Uwak Batara membuat sebuah pondok untuk Purbasari. Suatu ketika, ada sepasang mata yang sedang memperhatikan Purbasari. Ternyata itu adalah monyet berekor panjang. Purbasari menamai monyet itu Lutung Kasarung, yang berarti monyet yang tersesat. Pada malam purnama, Lutung Kasarung berdoa kepada Yang Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. Lahan-lahan penyakit itu menghilang. Purbasari mau kembali ke istana, tetapi Lutung Kasarung harus ikut dengannya. So, hari ini Darlin akan menceritakan kisah kelinci dan kura-kura. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seekor kelinci yang sombong. Kelinci itu bisa berlari sangat cepat. Pada suatu hari, kelinci itu bertanya, "Siapa yang mau berlomba lari dengan aku? Barang siapa menang, aku akan memberikan kalung emas ini sebagai hadiah." Tiba-tiba, kura-kura datang. "Saya kelinci, saya mau berlomba lari dengan kamu." "Hah? Kamu kura-kura? Hah? Baiklah, yuk." Semua warga hutan berdesak-desakan untuk menonton perlombaan kelinci dan kura-kura. 1, 2, dor! Kelinci berlari sangat cepat dan kura-kura berlari sangat lambat. Gimana kura-kura? Lama sekali. Sebaiknya aku beristirahat bentar dulu Karena menunggu terlalu lama, kelinci mengantuk dan tertidur. Tidak lama kemudian, kura-kura sudah sampai garis akhir. Semua warga hutan bersorak-sorai untuk kura-kura. "Ayo kura-kura, ayo kura-kura!" Kelinci terbangun karena suara warga hutan bersorak-sorai untuk kura-kura. "Hah? Kura-kura sudah sampai di garis akhir." Kelinci berlari dan mengejar kura-kura. Tetapi terlambat, kura-kura sudah menginjak garis akhir. Kelinci tertunduk itu dan kelinci memberikan kalung emas yang dijanjikannya untuk kura-kura. Dan kura-kura menjawab, "Tidak usah kelinci, saya tidak perlu kalung emas itu, tetapi saya mau kamu tidak boleh sombong lagi ya." Bagus kan teman-teman ceritanya? Nah, pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh jadi anak yang sombong dan kita harus pantang menyerah. Dah, Tuhan memberkati. Halo, nama saya Grayson. Saya ingin menceritakan asal-usul Selat Bali. Suatu hari, ada seorang laki-laki Brahmana yang tinggal di kerajaan Dahar bernama Sidi Mantra. Dia bertapah di Betara Guru dan Betara Guru memberi harta kepada Sidi Mantra. Karena Sidi Mantra tekun beribadah dan sakti. Sidi Mantra tidak juga kaya raya. Sidi Mantra mempunyai istri. Setelah lama menikah, Sidi Mantra dikaruniai anak, seorang putra yang bernama Mani Angkeran. Mani Angkeran bertumbuh dewasa dan Mani Angkeran bertolak belakang dengan ayahnya. Ia suka berjudi ayam. Karena Mani Angkeran kalah, Mani Angkeran
berhutang ke sana ke sini. Dan Mane Angkeran mengambil harta ayahnya sedikit untuk berjudi ayam. Dan setelah itu Mane Angkeran terus mengambil harta ayahnya sehingga harta ayahnya habis. Ayahnya sangat terkejut karena melihat isi harta tidak ada hartanya. Mane Angkeran meminta maaf kepada ayahnya karena sudah mengambil semua harta ayahnya. Dan Mane Angkeran meminta bantuan ayahnya. Dan Siti Mantra pun menuruti kemauan anaknya Mane Angkeran. Dan Siti Mantra bertapa di Betara Guru, dan Betara Guru memberi genta untuk dibunyikan ke Gunung Agung dan dijaga oleh naga Besuki. Akhirnya Siti Mantra pun pergi ke Gunung Agung dan Siti Mantra membunyikan genta. Akhirnya naga Besuki itu keluar. Siti Mantra meminta bantuan oleh naga Besuki untuk memberi harta. Naga Besuki tahu bahwa harta Siti Mantra diambil oleh anaknya Mane Angkeran, tapi naga Besuki itu kasihan dan akhirnya naga Besuki itu memberi harta. Tetapi naga Besuki itu mempunyai syarat untuk menggunakan harta dengan bijak. Akhirnya harta yang diberikan oleh naga Besuki itu diberi oleh Siti Mantra kepada Mane Angkeran dan menyampaikan pesan dari naga Besuki. Tetapi Mane Angkeran tidak menggunakan dengan bijak dan Mane Angkeran meminta bantuan ayahnya lagi. Tapi ayahnya tidak bisa membantu. Mane Angkeran membunyikan genta. Dan naga Besuki itu keluar. Naga Besuki itu sangat marah karena tidak menggunakan uang dengan bijak. Tapi naga Besuki itu kasihan. Naga Besuki itu tetap memberikan harta kepada Mane Angkeran. Naga Besuki itu mengeluarkan harta dari ekornya. Dan Mane Angkeran punya perbuatan jahat kepada naga Besuki itu. Mane Angkeran mau memotong ekornya dan akhirnya dipotong oleh Mane Angkeran. Dan Mane Angkeran lari. Dan naga Besuki itu mengejar Mane Angkeran. Tetapi naga Besuki itu tidak bisa mengejar Mane Angkeran karena naga Besuki itu kesakitan karena ekornya dipotong. Naga Besuki itu cuma bisa mengeluarkan api tebal dan api tebal itu mengejar Mane Angkeran. Akhirnya Mane Angkeran terbakar hangus. Ayahnya kebingungan mencari Mane Angkeran. Ayahnya bertemu dengan anaknya Mane Angkeran yang di tengah-tengah jalan tergeletak hangus dan di sebelahnya ada ekor naga Besuki. Dan ayahnya membunyikan genta dan naga Besuki itu keluar. Ayahnya meminta bantuan naga Besuki untuk menghidupkan anaknya kembali. Tetapi naga Besuki itu juga mempunyai syarat untuk menyambungkan ekornya. Kemudian Siti Mantra menyambungkan ekor naga Besuki itu dengan tongkatnya. Dan naga Besuki itu mengeluarkan asap tebal kepada Mane Angkeran dan akhirnya Mane Angkeran hidup kembali. Mane Angkeran meminta maaf kepada ayahnya karena sudah berbuat jahat. Ayahnya memaafkan anaknya Mane Angkeran, tetapi ayahnya tidak bisa hidup kembali dengan anaknya. Dan ayahnya membuat garis dengan tongkatnya, terbagilah dua, daratan dan lautan, Pulau Jawa dan Pulau Bali. Itulah yang dinamakan Selat Bali. Pesan moral dari cerita Selat Bali: turutilah nasihat orang tuamu dan jangan jadi anak serakah. Terima kasih.